Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Engineer Muhammad Syamsiro dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Idham Zainuri dengan NIM 183200007, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Djana Badra Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan judul yaitu Sistem Perpipaan atau Plumbing pada Rumah Sakit, mata kuliah Teknologi Perpipaan. Rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan unit gawat darurat. Sistem plumbing adalah teknologi pemasangan pipa dan peralatannya untuk menyediakan air bersih dengan tekanan yang cukup dan disalurkan ke tempat yang dikehendaki, dan menyediakan sistem pembuangan air kotor dengan tanpa mencemari lingkungan sekitar. Jenis khusus peralatan plumbing pada rumah sakit. Yang pertama, peralatan untuk menyediakan air bersih atau air minum. Yang kedua, peralatan untuk penyediaan air pembuangan dan fan. Yang ketiga, peralatan untuk saniter. Yang keempat, peralatan untuk gas medis. Dan yang kelima, peralatan untuk penyediaan air panas. Adapun jenis umum peralatan plumbing pada rumah sakit. Yang pertama, peralatan pemadam kebakaran, peralatan penyiraman tanaman, peralatan penyiraman air mancur jika ada, dan peralatan penyediaan air dingin, dan masih banyak lagi peralatan lainnya. Perancangan sistem penyediaan air bersih. Sistem penampung air bersih dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama raw water tank. Raw water tank adalah tank atau tempat penyimpanan air yang berasal dari deep well dimasukkan ke dalam raw water tank. Air yang berada di raw water tank ditreatment dulu di instalasi water treatment plant dan selanjutnya dialirkan ke clean water tank. Dan yang kedua, clean water tank. Clean water tank adalah bak air bersih yang berisi air bersih yang berasal dari PDAM langsung dialirkan clean water tank. Air yang berada di dalam clean water tank selanjutnya dialirkan ke bak air atas roof tank dengan pompa transfer. Pada umumnya, persediaan air bersih diperhitungkan untuk cadangan 1 hari pemakaian air. Sistem distribusi air dalam bangunan rumah sakit. Yang pertama, ada sistem sambungan langsung. Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan pipa utama penyediaan air bersih. Misalnya, pipa utama di bawah jalan dari PDAM. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar di bawah. Karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama dan dibatasinya ukuran pipa cabang dari pipa utama tersebut, maka sistem ini banyak diterapkan untuk perumahan dan gedung-gedung kecil yang rendah. Ukuran pipa cabang biasanya diatur oleh PDAM itu sendiri. Yang kedua, sistem tangki atap. Dalam sistem ini, air ditampung terlebih dahulu dalam tangki bawah, dipasang pada lantai terendah bangunan atau di bawah muka tanah. Kemudian dipompa ke suatu tangki atas yang biasanya dipasang di atas atap atau lantai tertinggi bangunan atau gedung. Dari tangki ini, air didistribusikan ke seluruh bangunan. Sistem tangki atap ini seringkali digunakan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tekanan yang terjadi pada alat plumbing kecil. Perubahan tekanan hanya akibat perubahan muka air dalam tangki atap. Yang kedua, sistem pompa bekerja secara otomatis dengan cara yang sederhana, dengan alat yang mendeteksi muka air dalam tangki atap. Dan yang ketiga, perawatan lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga, sistem tangki tekan. Prinsip kerja sistem ini adalah sebagai berikut. Air yang telah ditampung dalam tangki bawah, seperti halnya pada sistem tangki atap, dipompakan ke dalam suatu bejana atau tangki tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi. Air dan tangki tersebut dialirkan ke dalam sistem distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan yang menutup atau membuka saklar motor listrik penggerak pompa.
pompa berhenti bekerja kalau tekanan tangki telah mencapai batas maksimum yang telah ditetapkan dan bekerja kembali setelah tekanan mencapai batas minimum yang telah ditetapkan pula. Daerah fluktuasi tekanan ini biasanya ditetapkan antara 1 sampai 1,5 kg per cm kuadrat. Adapun kelebihan-kelebihan sistem tangki tekan antara lain, yang pertama, lebih menguntungkan dari sisi estetika karena tidak menyolok. Yang kedua, mudah perawatannya karena dapat dipasang dalam ruang mesin bersama pompa-pompa lainnya. Dan yang ketiga, harga awal lebih rendah. Adapun kekurangan-kekurangan sistem tangki tekan. Yang pertama, fluktuasi tekanan yang besar. Yang kedua, setiap beberapa hari harus ditambahkan udara gempa pada tangki tekan. Yang ketiga, hanya untuk sistem penyediaan air saja, tidak sebagai sistem penyimpan air. Dan yang terakhir, pompa akan sering bekerja karena jumlah air yang tersimpan sedikit. Perancangan sistem pipa air limbah. Limbah rumah sakit adalah seluruh buangan limbah cair atau limbah padat yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit. Air buangan atau limbah dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, air kotor, yaitu air buangan yang berasal dari kloset, peturasan, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia yang berasal dari alat-alat plumbing lainnya. Yang kedua, air bekas yang berasal dari alat-alat plumbing seperti bak mandi dan bak cuci tangan. Dan yang ketiga, air hujan yang berasal dari atap atau halaman ketika terjadi hujan. Dan yang terakhir, air buangan khusus yang mengandung gas atau racun atau bahan-bahan berbahaya lainnya seperti air buangan pabrik, air buangan yang berasal dari laboratorium dan sebagainya. Sistem penyaluran air buangan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem terpisah. Sistem terpisah adalah sistem penyaluran di mana air buangan dan air hujan dialirkan melalui masing-masing saluran secara terpisah. Pemilihan sistem ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu periode musim hujan dan musim kemarau yang terlalu lama, kuantitas yang lebih jauh berbeda antara buangan dan air hujan. Air buangan memerlukan pengolahan terlebih dahulu, sedangkan air hujan harus secepatnya dibuang. Dan yang kedua, sistem tercampur. Sistem tercampur adalah sistem penyaluran air hujan dan air buangan dialirkan melalui satu saluran yang sama. Saluran ini harus tertutup. Pemilihan saluran jenis ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain debit masing-masing buangan relatif kecil sehingga dapat disatukan. Kuantitas air buangan dan air hujan tidak jauh berbeda. Fluktuasi curah hujan dan dari tahun ke tahun relatif kecil. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.